warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pada hari tidak bermanfaat harta dan tidak pula bermanfaat anak-anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kaum muslimin jamaah asar dan makmur, hati merupakan sumber keselamatan bagi manusia. Maka salah satu tanda rusaknya agama berdiri seseorang adalah ditandai dengan rusaknya hati. Kalau hati sudah rusak, sudah sakit, nah maka hati itu menjadi penentu. Apa tandanya hati itu yang sakit sehingga agamanya rusak? Lihatlah. Di atas itu tidak lagi bisa hati itu membedakan makanan konsumsi yang halal dan haram. Alam maksiat itu menerima mau memakan makanan yang haram, memakai pakaian fasilitas yang haram. Tidak lain berpengaruh di hatinya itu, ini halal, ini haram, sama saja begini, yang penting gampang. Kalau sudah begitu, itu menandakan agama yang ada pada seseorang itu sudah rusak, karena hatinya ditandai dengan ada kerusakan. Maka sebagian disebut sebab-sebab orang mau memakan harta yang haram disebutkan karena hati yang sudah rusak. Kenapa hati rusak? Karena akibat hati rusak itu agamanya menjadi rusak. Kalau agama dalam diri seseorang rusak, maka pertimbangannya tidak lagi pertimbangan agama. Maka dalam kehidupannya itu, keputusan yang dia ambil, kebijakan yang dia tempuh, itu pertimbangannya pada hati itu kurang mempertimbangkan poin-poin keagamaan, poin-poin hukum Allah. Misalnya dia dalam mengambil keputusan dalam dirinya memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan. Coba kita lihat betapa banyak orang kalau kita tanya itu ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, nanya orang, Pak, kenapa jadi PSK? Alasannya di PSK itu karena cari duit untuk bertahan makan. Tanya orang, kenapa itu ini? Alasannya untuk memenuhi rasa makan, rasa lapar. Itu kan menunjukkan bahwa hatinya sudah rusak, agamanya sudah rusak, sehingga dia membolehkan, memilih, memutuskan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara kedua diri berzina. Demikian juga orang
orang yang memutuskan dalam dirinya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berjudi. Cari itu dengan cara judi. Itu menunjukkan agamanya rusak, hatinya rusak, sehingga keputusannya menjadi rusak. Nah, betapa banyak orang yang mengatakan boleh menggunakan uang judi itu untuk kebutuhan hidup. Tadi ada orang mencuri, aku jiloan, aku berjudi, saya pitih banget kebutuhan hidup. Nah, kaum muslimin itu tidak sedikit orang ditanya kenapa dia berbuat salah, kenapa dia melakukan pelanggaran agama, alasannya adalah memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apa yang masalah di situ? Yang masalah adalah itu pemahaman keagamaan, agamanya sudah rusak dalam dirinya. Termasuk juga orang melakukan penyimpangan dalam bisa tidak jujur dalam berdagang, kemudian tidak membedakan panggilan Allah untuk beribadah, tidak membedakan yang lain antara yang subhat dengan yang tidak subhat. Nah, itu karena memang hatinya rusak. Jadi tanda pertama agama seseorang itu rusak ditandai dengan hatinya rusak. Apa di antara tanda hatinya rusak? Sudah mau dia memakan harta yang tidak halal, mau menggunakan fasilitas yang tidak halal. Padahal kunci keselamatan dunia akhirat itu adalah hati dan akal. Kalau akal sudah tidak berfungsi, hati sudah tidak berfungsi, sudah sakit, maka keselamatan akan tidak terjaga. Nah, kaum muslimin jamaah rahimahumullah, secara rinci dapat kita sampaikan poin-poinnya kenapa seseorang itu hatinya mau memutuskan memakan makanan yang haram tersebut. Apa yang ada pada dirinya itu? Pertama, sudah sedikitnya rasa takut dan rasa malu kepada Allah. Kapan itu katanya diuji orang rasa takut itu? Ketika sendiri. Ketika orang sendiri, kayak orang maling itu, kota infak di mukonya, itu ternyata di mukonya sudah ada orang mencari sapam, tidak ada, CCTV tidak ada. Lalu dia berbuat salah atau benar? Saat itu mengendalikan adalah hatinya dan akalnya. Kalau hatinya itu mengatakan bahwa Allah melihatnya, maka dia akan mengambil yang salah. Tapi kita tidak merasa bahwa ada yang melihatnya, bahkan dia setan pun tidak melihatnya, maka apa kunci pun kota itu ada barantai dan dia membongkar. Apa yang membuat dia begitu? Karena tidak ada rasa takut, saksi rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia memiliki rasa malu, nah, orang tidak nampak berdoa, tapi untuk makan mencilok pinti kota infak masjid, datang rasa malu kepada diri sendiri. Masa dengan ini saya akan terimakan keluarga dan anak-anak ini? Nipu orang. Masa dengan cara menipu mengadakan duit? Itu hati orang bermasalah. Jadi yang menipu itu kan tidak hanya ilmu tapi hati. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Kalau hati itu sudah ada penyakit, maka dia bisa melakukan bentuk-bentuk banyak penyakit yang muncul. Penyakit tipuan, penyakit tidak ada rasa malu dan seterusnya. Yang disebut rasa tamak akan menimbulkan hilangnya rasa malu. Terus sebaliknya rasa malu kalau sudah tidak ada, kenapa rasa malu hilang? Karena orang sudah merasa bersikap tamak, ingin memiliki harta yang banyak dan hidup yang mewah. Hilanglah rasa malu. Semua orang kalau makan kalau tak hidangan, ambil yang dekat kita saja. Tapi kan orang suatu nampaknya boleh lagi yang itu kurang, bukan yang kau itu. Seperti itulah dikasihkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin jamaah rahimahumullah, yang kedua disebutkan sudah sangat mendorong rakus itu terhadap kehidupan dunia. Seolah-olah kebahagiaan dunia ini dengan harta. Jadi kalau harta sudah banyak, itu akan bahagia. Dia yang ketiga, sebab orang hatinya mau itu mungkin karena hatinya itu masih belum memiliki ilmu
ilmu agama yang penuh. Kalau disebut dengan bahasa jahil, dia hidayah hati itu kurang, karena ilmunya kurang. Jadi tidak boleh bertahan dengan kekurangan ilmu. Dia balik bahwa tidak tahu kalau itu salah. Tidak boleh bertahan di situ. Harus cari tahu. Kalau kita melakukan sesuatu, nah kita lakukan ini salah atau benar ilmu agama. Harus ada periksaan yang begitu. Nah, dalam konteks kita ini, kebodohan kalau dipelihara, nah itu kalau menyebabkan kita menjadi jahil dan dosa. Maka Islam menyuruh wajib menuntut ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh memelihara kebodohan. Yang ketiga, apa menyebabkan itu? Sedikitnya rasa was-was, rasa hati-hati dalam kehidupan. Sembrono pada tindakan. Jadi, kaum muslimin mudah-mudahan hati kita terjaga. Dan hati terjaga, agama akan terjaga. Kalau agama terjaga, perilaku akan terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama, menjaga hati, dan menjaga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari disempurnakan rapat dan lurusnya shaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام